Saudara, setelah melalui proses identifikasi, 3 jenazah warga negara asing, korban kecelakaan helikopter di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dipulangkan ke negara masing-masing. 3 jenazah WNA korban kecelakaan helikopter PKRGH diterbangkan melalui Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, ke negaranya masing-masing. Proses pengantaran jenazah melibatkan sukarelawan, saudara. Sebelumnya ketiga jenazah diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin. Untuk penjemputan jenazah korban helikopter yang akan dikirimkan ke negara masing-masing. Jadi kami membawa ke Bandara Syamsuddin Nur dan standby sekitar jam 12 untuk dilakukan standby di sini menuju Bandara Syamsuddin Nur. Hingga Minggu malam, saudara, total sudah 6 korban yang berhasil teridentifikasi dan menyisakan 2 jenazah lain yang belum terungkap identitasnya. Kondisi tubuh korban saat ditemukan menyulitkan tim dalam proses identifikasi sehingga perlu mengambil sampel DNA. Pemeriksaan DNA diperkirakan akan memakan waktu hingga 2 minggu. Sampel DNA sudah diambil oleh tim DNA kita yang dari Mabes Polri dan insya Allah akan segera dilakukan pemeriksaan setelah kembali. Berapa lama tuh? Untuk pemeriksaan DNA ini kita belum bisa pastikan karena ini juga akan memakan waktu ya, dan waktunya ini cukup bervariasi tergantung dari kualitas sampel DNA yang ada. Dan kualitas DNA yang saat ini mungkin akan memakan waktu sekitar 2 minggu. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Priscila Nikola dan juru kamera Dimas Hernawan yang saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalsel. Selamat siang Priscila, 3 jenazah WNA sudah dipulangkan ke negaranya masing-masing. Lantas bagaimana dengan 3 jenazah WNI yang sudah teridentifikasi? Ya, saudara, sejak didatangkan di Rumah Sakit Bayangkara, para jasad para korban dari PKRGH ini sudah diidentifikasi sejak hari Jumat dini hari lalu, di mana 6 berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. 3 merupakan warga negara asing yang berasal dari Amerika Serikat, Brasil, dan juga India. 3 WNA ini sudah diantarkan menuju kepulangan ke negara masing-masing pada Minggu sore kemarin, saudara. Dan 3 orang lainnya merupakan warga negara Indonesia yang berasal dari 2 orang berasal dari Riau dan 1 orang berasal dari Sulawesi Selatan. Ketiga jenazah yang berhasil diidentifikasi ini dipulangkan menuju daerah masing-masing pada hari ini pada pukul 10 pagi dengan dikawal oleh mobil relawan yang terlihat memasang bunga putih sebagai simbol penghormatan dan juga bela sungkawa terhadap korban dari jatuhnya pesawat helikopter PKRGH di Kalimantan Selatan ini. Bella. Priscila, lalu bagaimana dengan proses pemeriksaan DNA terhadap 2 jenazah yang belum teridentifikasi? Ya, total dari 8 penumpang PKRGH yang jatuh di Kalimantan Selatan ini, saudara, 2 jasad masih belum berhasil diidentifikasi, dan di mana ini akan memerlukan proses lebih lanjut seperti tes DNA, di mana proses DNA ini juga menerjunkan tim dari Mabes Polri. Sampel DNA yang diambil dari jasad dan juga pihak keluarga ini akan diuji di Mabes Polri. Dan tentunya menurut Kabidokes Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Muhammad Elyandiko, hal ini akan memerlukan waktu sekitar 2 minggu proses tes DNA, tergantung dari sampel, maksud kami dari kualitas sampel DNA yang akan diuji. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Priscila Nikola dan Dimas Hernawan dari Banjarmasin. Selamat bertugas kembali.